Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, fine. I am in a good day. Okay. Before beginning our class today, let's begin by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today class we will discuss about the learning planning of Islamic education. So, dengan sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menyusun perencanaan pembelajaran PAI di sekolah maupun di madrasah. Perencanaan pembelajaran PAI dibagi menjadi dua kata, perencanaan dan pembelajaran PAI. Anyone knows what planning is? Wanna try? Okay. I think that planning is some kind of process that you must do to reach your goals that you have decided before. Okay, good. Okay, perencanaan means planning. Okay, pembelajaran PAI itu adalah proses memberikan ilmu terkait tentang pendidikan agama Islam. So, then perencanaan pembelajaran PAI adalah apa? Proses sistematis yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam, di mana di sini guru merancang apa saja? The first one is strategi, metode, media, dan evaluasi. Okay, do you get it? Any questions for the first slide? No? Okay. Ada 5 komponen utama yang harus kita susun dalam perencanaan pembelajaran PAI, khususnya di kurikulum Merdeka. Karena kita sekarang sudah perubahan kurikulum, jadi kita berbasis di kurikulum Merdeka. The first one is CP, capaian pembelajaran. Yang kedua adalah TP dan ATP. TP adalah apa? Tujuan pembelajaran. ATP apa? Alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah metode dan model pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Media yang seperti apa yang harus kita pilih. Dan yang terakhir adalah assessment. Oke. Dalam tujuan pembelajaran, tadi kita sudah membahas terkait tentang CP. Sekarang di tujuan pembelajaran. Bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran yang benar? Ya. Yang pertama, ada 4 poin dalam tujuan pembelajaran. Ada A, B, C, D. A mean audience. Audience di sini siapa? Siswa, student. Okay. So B means behavior. Behavior itu apa? Kebiasaan, atau nanti bisa kita lihat di sikapnya, karakternya. Okay. So C, condition. Condition means situasi dan keadaan. D, degree, dalam satuan atau derajat tertentu. Contoh CP, TP, dan ATP. CP di sini misalnya kita yang lebih mudah saja di akidah, elemen akidah. Peserta didik mendalami 6 rukun iman. Ya, peserta didik mendalami 6 rukun iman. Kemudian di tujuan pembelajarannya memahami dan mengaplikasikan pemahaman tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, kodok dan qadar. 6 rukun iman di sini secara umum. Kemudian di TP dijabarkan. Oke. Di ATP diurutkan. Coba dilihat di sini dari blok tabelnya. Kalau ATP itu dari awal sampai akhir. Metode pembelajaran, ya. Metode pembelajaran di sini ada sebenarnya banyak sekali metode pembelajaran. Hanya saja di sini saya akan membahas 5 metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah. Ada yang tahu metode ceramah seperti apa? Oke. Guru menjelaskan, siswa hanya mendengarkan. Oke. Guru menjelaskan, siswa mendengarkan, ya. Selanjutnya tanya jawab.
Tanya jawab, ini sudah kita praktekkan seperti ini. Guru memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawab. Oke, next. Kemudian model pembelajaran. Di sini ada inquiry learning, discovery learning, PBL atau problem based learning, PJBL, project based learning. So the last one CTL atau contextual learning. Oke. Yang biasa digunakan di PAI. Coba. Ada yang tahu? Kontekstual. Kenapa kontekstual lebih sering digunakan oleh para guru PAI untuk mengajar? Oke, karena apa-apa yang kita pelajari di PAI banyak sekali diaplikasikan di kehidupan nyata. Oke, paham? Oke. Dari beberapa contoh model pembelajaran tadi, ya, ada salah satunya adalah problem based learning. Ini saya kaitkan dengan penelitian saya yang sudah publish juga di upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui problem based learning materi Ayo Bayar Zakat. So next di jenis media pembelajaran. Ada 4 di jenis media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual. Visual itu berbentuk apa? Gambar. Oke. So the next one media audio. Suara. Audio visual berarti video. Ada gambar, ada audio, ada suara. Kemudian media digital interaktif. Anyone knows? Media digital interaktif. PowerPoint, this one, ya, quizzes, Mentimeter, aplikasi, yes, good, aplikasi, ya, kayak e-learning itu bisa masuk dalam media digital dan interaktif. Di sini ada contoh, ya. Sebenarnya kalau misalnya modul ajar yang lengkap itu panjang sekali. Di sini kita hanya fokus di bagaimana memilih metode, media, dan model pembelajaran. Misalnya contoh di sini. Kelas 3. Fasenya adalah fase B. Kelas 3, fasenya adalah fase B. Kemudian materinya adalah akhlak mahmudah. Di sini CP-nya adalah peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Kira-kira akhlak mahmudahnya apa judulnya? Kalau misalnya CP-nya ini. Toleransi. Oke. Karakter peserta didik. Misalnya kita temukan visual. Boleh? Pasti nggak mungkin. Ya, nggak mungkin hanya satu. Di sebuah kelas tuh pasti ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Nah, ini karakteristik didiknya adalah visual sebagai contoh. Metode apa yang disampaikan? Bisa metode demonstrasi. Modelnya apa? Contextual learning. Dikaitkan proses toleransi, contohnya dalam mungkin kegiatan toleransi di moderasi beragama. Karena toleransi adalah salah satu sifat yang ada di moderasi beragama. Bagaimana kita menghargai agama lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Contextual learning. Kemudian medianya audio visual, video tentang toleransi. Yang kita sajikan adalah video tentang toleransi. Oke. Tugasnya adalah buatlah rancangan perencanaan pada modul ajar seperti tadi sebelumnya, ya. Seperti tadi sebelumnya, mungkin teman-teman silahkan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian silahkan duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini akan saya share atau saya bagikan kertas untuk teman-teman menjawab pertanyaannya. Silakan. Oke, untuk tiap kelompok akan saya bagikan
sama seperti di atas, ya, sama seperti di layar, tapi sudah saya tentukan kelas dan materinya. Teman-teman tinggal menentukan CP, karakteristik peserta didiknya, nanti dikembalikan ke teman-teman mau apa, kemudian metode dan model yang cocok seperti apa, dan medianya. Silakan dipilih. Baik, saya bagikan. Baik, teman-teman sudah selesai dalam melaksanakan tugas? Oke, setelah ini adalah presentasi masing-masing kelompok. Ya, kelompok 2, silakan. Give applause to second class. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from the group 2. We're going to tell you about our task that we are doing about zakat, infak, dan sedekah. Di sini CP-nya yaitu peserta didik mampu mengenali dan memahami tentang infak, zakat, dan sedekah serta dapat mempraktikkannya di dalam kelas. Kemudian untuk karakteristik peserta didiknya kami contohkan 2 yaitu visual dan kinestetik. Kemudian untuk metode dan model, metodenya kamu memakai 3 yaitu ceramah, di mana guru akan menjelaskan terlebih dahulu terkait zakat, infak, dan sedekah teorinya. Kemudian tanya jawab untuk memastikan pemahaman siswanya. Kemudian demonstrasi, di mana guru akan mencontohkan bagaimana tata cara dan mana saja yang termasuk zakat, infak, dan mana yang sedekah. Kemudian untuk modelnya, untuk mendukung metode tersebut kami menggunakan PBL yaitu Project Based Learning yang didukung dengan collaborative learning, di mana siswanya akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan sebuah project untuk mempraktikkan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian media yang digunakan yaitu yang pertama buku sebagai bahan ajar, kemudian yaitu video tentang zakat, infak, dan sedekah untuk memperkuat pemahaman siswa, dan media 3D untuk kinestetik yaitu kotak amal, di mana untuk project di mana mereka bisa mempraktikkan tentang infak dan sedekah. Oke. Oke. Thank you. Keep. Oke, sebelumnya ada masukan untuk kelompok 2. So far so good. Yang lain? Yang lain? Sudah tidak ada? Oke, saya akan memberi masukan. Oke. Di sini di media ada kotak amal ya, dan tadi disampaikan oleh kelompok 2 bahwa nanti dia buat project. Projectnya apa? Infak atau dia berinfak atau bersedekah. Dan itu masuk kira-kira di modelnya harus ditambah apa ya? Harus ditambah apa? Di model pembelajaran? Model. Boleh? Yang mau angkat tangan? Sudah ada projectnya. Apa? Boleh angkat tangan? Oke. Kontekstual yang lain? Inquiry yang lain? PJBL. Why PJBL? Because ya mereka membuat sesuatu gitu, membuat fisiknya ada, projectnya itu ada yang bisa terlihat langsung dari hasil yang mereka buat. Oke, good. Oke, baik. Tadi teman-teman sudah mempraktekkan bagaimana cara untuk memilih metode yang tepat, media pembelajaran yang tepat, kemudian apa lagi? Model pembelajaran yang sesuai dengan siapa? Dengan apa? Karakteristik peserta didik. Oke, mungkin sebagai tambahan di sini ada jurnal, nanti link ini sudah saya bagikan ke teman-teman, nanti mungkin bisa dibaca dan diresum ya. Kemudian untuk terakhir, oke, silahkan klik link yang ada di HP teman-teman semua ya, untuk di quizzes terkait tentang perencanaan pembelajaran PAI. Di sini ada kami siapkan di 8 soal, teman-teman sudah bisa kerjakan.
Oke. Bisa dikerjakan kuisisnya? Oke. Bisa. Ada yang kesulitan mungkin? Bisa saya cek? Ada yang kesulitan? Sebelum menutup atau kita tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang mau mencoba merefleksikan apa saja yang kita dapat pada hari ini, materi perencanaan pembelajaran PAI? Ada? Ya, silakan maju ke depan, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm going to give a little reflection about what we learning today. Kemudian ada problem based learning, project based learning, and contextual learning, di mana di PAI sering digunakan contextual learning karena PAI mengaitkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan untuk dipraktekkan di kehidupan nyata. I think that's all for me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to our brother. Okay, well, good. I think all of you have a good interaction today, have a good reflection. Thank you for today's class. So, untuk minggu depan, ini tadi kita baru merencanakan. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas bagaimana modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Nanti kita input apa-apa saja yang sudah kita pelajari tadi, kita input dalam bentuk modul ajar. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.